Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yori Adi Atma. Saat ini saya adalah dosen pada jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Video ini dibuat sebagai bahan ajar mata kuliah pemrograman web dasar. Jadi nantinya video ini akan menjadi seri dari playlist pemrograman web dasar, yang tentunya video ini juga tidak terbatas nantinya ya, khusus bagi teman-teman yang kuliah di Politeknik Negeri Padang saja, tapi mudah-mudahan bisa menjadi referensi juga atau materi bagi teman-teman yang lain yang memang sedang mencari materi tutorial pemrograman web. Jadi pastikan teman-teman semuanya subscribe dulu ya channel ini dan aktifkan loncengnya untuk dapatkan notifikasi jika ada video baru nantinya. Nantinya video baru insya Allah kita akan publish reguler setiap minggunya. Oke, tanpa lama-lama, pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang perkenalan web atau pengenalan website itu sendiri ya. Jadi pada pertemuan ini kita belum ngoding dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah sudah menggebu-gebu untuk mulai ngoding, sabar dulu. Sekarang kita bahas perkenalan dulu ya. Pada pertemuan selanjutnya baru deh kita nanti akan lanjut ngodingnya. Sekarang kita bahas dulu sedikit teori mengenai apa itu web. Informasi dari mata kuliah ini, jadi mudah-mudahan dari seri pembelajaran ini nantinya diharapkan mahasiswa nanti mampu menjelaskan website, teknologi website, dan manfaat website itu sendiri. Jadi apa saja yang akan kita bahas sekarang? Ya, yang pertama itu pengertian dan sejarah websitenya. Yang kedua itu teknologi website. Kemudian selanjutnya bahasa pemrograman website. Kemudian fungsi atau manfaat dari web itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa itu pengertian dari website. Pengertian ini kita ambil dari Wikipedia. Apa katanya? A website, also written as website, is a collection of web pages and related content that is identified by a common domain name and published on at least one web server. Example of notable websites are Google, Facebook, Amazon, etc. Jadi apa katanya di sini? Website atau kita artikan sebagai situs web ya. Itu adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan, yang biasanya itu berada pada sebuah server sebuah server yang sama, yang berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok ataupun organisasi. Jadi sebuah situs web itu biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet ataupun jaringan lokal ya, atau LAN network gitu ya. Nah, ini adalah sebuah website Wikipedia barusan yang kita ambil untuk pengertian dari website. Ya, apa katanya tadi? Jadi ini adalah sebuah website yang mengumpulkan atau memberikan informasi. Jadi ini adalah informasi ya, dan diletakkan di sebuah server web. Nah, ini berada di server web yang kita akses secara jaringan internet ya, yang disebut URL tadi ini yang di atas ini ya. Itu alamatnya ini ya, ada https://en.wikipedia.org/wiki-website. Nah, ini URL-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep dasar dari web itu sendiri.
Pertama, kita kenal dulu istilah URI ya, atau Uniform Resource Identifier. Apa itu URI? Yaitu sebuah alamat unik yang digunakan untuk membuka alamat situs atau website itu tadi ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengidentifikasi sebuah sumber daya yang ada pada web, atau saat ini kita biasa juga menyebutnya sebagai URL ya, atau Uniform Resource Locator. Ibaratnya ini adalah nama ya bagi kita, atau sebuah nama, tapi nama ini unik ya, tidak akan mungkin sama dari satu halaman atau satu web yang satu dengan web yang lainnya. Jadi ini pasti alamatnya itu unik ya, seperti contoh tadi wikipedia.org. Jadi tidak ada lagi halaman Wikipedia yang sama dengan alamat yang sama itu. Nah, itu maksudnya. Jadi sebuah alamat untuk mengidentifikasi sebuah halaman situs itu sendiri. Ya, itu URI atau biasa kita sebut dengan URL sekarang. Kemudian ada istilah yang namanya HTTP atau HTTP ya. Apa singkatannya dari HTTP itu atau kepanjangannya adalah Hypertext Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dalam situs tadi. Kemudian lanjut ada istilahnya www atau www ya, kita biasa baca juga. Itu singkatan dari World Wide Web. Itu adalah sebuah halaman-halaman website yang dapat saling terkoneksi dengan satu dan lainnya menggunakan yang namanya sistem hyperlink ya. Jadi membentuk samudra belantara informasi. Jadi web itu kan sebenarnya adalah sebuah halaman-halaman yang saling terkoneksi antara satu halaman dengan halaman yang lainnya dengan kita menggunakan namanya hyperlink ya, sebuah link gitu ya. Jadi kita itu setiap klik apa gitu ya, ada namanya menu nanti gitu kan, ada gambar atau ada apapun yang bisa kita klik yang mengarah ke halaman lainnya nantinya itu yang disebut sebagai hyperlink ya. Kita lanjut lagi tentang perkembangan web itu sendiri. Jadi web itu sudah berkembang dari awalnya itu ditemukan atau dibuat dulu itu dari web 1.0, web 2.0 dan sekarang itu adalah web 3.0. Jadi untuk sekarang itu biasa kita sebut juga sebagai web generasi ketiga. Untuk penjelasannya ataupun evolusi dari web itu bisa kalian baca di sini ya. Kita lihat. Nah, ini. Jadi evolusi dari web 1 sampai web 3 itu. Nah, itu dimulai dari sekitar tahun 70-an ya. Sampai tahun 2018 itu masuk yang namanya era ketiga. Nah, sampai saat ini. Kalian bisa baca ya evolusinya, apa saja perkembangannya dari web 1 ini, web 2 ya, kemudian lanjut ke web 3 sekarang ini apa itu ya. Nah, ini cukup lengkap, silakan dibaca ya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga selanjutnya yaitu jenis-jenis web. Nah, web itu juga bisa terbagi menjadi dua ya secara garis besarnya, yaitu yang pertama yang disebut dengan web statis. Nah, kemudian kedua ada web dinamis. Apa itu web statis? Web statis itu adalah jenis website yang mana pengguna tidak bisa merubah konten dari web tersebut secara langsung. Nah, jadi interaksi yang terjadi itu hanya antara pengguna dan server itu seputar informasi saja. Jadi kita sebagai pengguna itu tidak bisa memberikan input atau feedback kepada web itu sendiri. Biasanya web-web statis ini biasanya seperti web informasi, ada juga yang dipakai untuk sebagai web portofolio ataupun hal-hal yang sifatnya itu sebagai
informasi satu arah saja. Kemudian ada yang kedua itu namanya web dinamis. Nah, ini adalah dari namanya saja web dinamis, yaitu adanya interaksi yang terjadi antara pengguna atau klien dengan sisi server. Nah, di mana klien ini juga dapat merubah konten atau isi dari halaman tersebut dengan menggunakan browser. Nah, ya, tadi lupa kita jelaskan sedikit. Jadi untuk mengakses yang namanya website itu kita butuh yang namanya browser atau web browser. Ya, apa saja web browser yang familiar atau yang umum kita gunakan sekarang? Ya, itu ada Google Chrome, ya, ada Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, dan lain sebagainya. Kemudian web dinamis ini sebenarnya berkembang lagi, selanjutnya itu yang disebut dengan website interaktif. Jadi seperti aplikasi chatting, ya, atau aplikasi streaming, ya, itu bisa kita kategorikan sebagai website interaktif. Kebanyakan website sekarang itu menganut web interaktif atau minimal web dinamis ini. Lanjut ke sekarang tadi jenisnya, sekarang yaitu kategori. Jadi web itu bisa juga kita kategorikan, ya. Yang pertama biasa kita sebut dengan website personal. Kemudian ada juga yang disebut dengan website komersil, ya, atau komersial. Kemudian ada website instansi atau pemerintahan. Kemudian ada juga website non-profit. Bisa kita lihat contohnya sebentar. Nah, ini ada, nah ini tadi yang website, bisa website personal gitu, ya, ada portofolio, ya kan. Kemudian yang .com, ini juga .com gitu, ya. Kemudian website instansi. Nah, website instansi seperti ini .go.id, ya, Indonesia.go.id. Ini adalah website resmi dari negara kita, negara Indonesia. Nah, ini berekstensinya adalah .go.id atau government ID. Kemudian ada juga yang instansi pendidikan seperti website Politeknik Negeri Padang kita ini, yang alamatnya itu atau websitenya itu adalah pnp.ac.id. Nah, ini juga sebuah website instansi gitu, ya, instansi pendidikan yang terdaftar di Indonesia. Kemudian website ada yang namanya website non-profit, yaitu biasanya digunakan untuk yayasan, sekolahan-sekolahan yang non-profit dan lain sebagainya. Contohnya ini ada saya ambilkan, ada yang namanya website literasi.org, yaitu sebuah website untuk yayasan literasi anak Indonesia. Nah, ini adalah websitenya. Sekarang kita, terakhir kita akan bahas juga tentang fungsi dan manfaat dari website itu sendiri. Nah, dari contoh-contoh yang sudah kita lihatkan tadi, mungkin sudah bisa tergambar ataupun sudah bisa kita ambil beberapa fungsi dan manfaat dari website itu sendiri. Yang pertama tentu adalah sebagai fungsi komunikasi. Jadi sebagai penyampai atau untuk bertukar informasi gitu, ya. Jadi lanjut ke nomor 2 gitu, ya, fungsi informasi yang juga berhubungan dengan komunikasi. Jadi kita bisa berbagi informasi, ya, saling bertukar komunikasi, ya, seperti website chatting, ya, ataupun YouTube ini, ya, juga sebuah sarana komunikasi, informasi juga. Nah, kemudian juga sebagai fungsi hiburan, ya, lagi-lagi kita ambil contoh YouTube ini, contohnya ini sudah menyangkut ketiga fungsi ini, ada komunikasinya juga, ada informasinya juga, ada hiburannya juga, ya. Kemudian yang terakhir yang tak kalah pentingnya juga sekarang ini fungsi di website itu adalah sebagai fungsi transaksi, yang mana bisa kita lihat dengan maraknya website-website yang sifatnya itu seperti e-commerce, ya, atau media-media untuk transaksi online gitu, ya. Nah, itu adalah fungsi dan manfaat dari website. Kalau ada tambahan boleh tambahkan di kolom komentar apa saja fungsi dan manfaat dari website itu, ya. Oke, next
ya, apa ya selanjutnya? Selanjutnya kita tentu akan lanjut ke materi selanjutnya tentang pengertian dan sejarah dari HTML. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mulai ngoding. Nah, jadi sebelum itu kalian pastikan siapkan dulu ya aplikasi yang kita gunakan untuk ngoding seperti text editor. Kita sepakati aja untuk text editor yang kita pakai untuk materi saat ini itu pakai Notepad++ ya, dan juga tentu browser. Nah, untuk link download mungkin bisa saya lampirkan nanti di deskripsi. Oke, sekian untuk materi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.